kearifan lokal. Hari ini kita dikenalkan dengan ekonomi biru. Itu apa ya? Ekonomi Sembilan Naga. Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. Kawan-kawan yang telah memperjuangkan STIE Syariah Bengkalis ini. Ekonomi syariah khususnya di perbankan syariah. Halo, hari ini saya berada di kampus STIE Syariah Bengkalis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Syariah Bengkalis. Kampus ini sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Seperti apa perkembangannya? Mari kita ngobrol dengan rektor. Nah, ini rektor sekarang, kalau sebelumnya ketua. Assalamualaikum Bu Adijah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Iya, ini kabarnya STIE sekarang sudah beralih status ya, Bu? Alhamdulillah untuk STIE Syariah Bengkalis sesuai dengan usulan dari Yayasan Bangun Insani Kabupaten Bengkalis, Bapak Haji Muhammad Isa Selamat. Untuk STIE Syariah Bengkalis, alhamdulillah dalam pengusulan kemarin dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama tanggal 27 Agustus 2024 sudah diresmi menjadi perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis menjadi Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. Saya sudah bersama dengan Ketua Yayasan Bangun Insani. Assalamualaikum, halo Pak Isa. Waalaikumsalam. Selamat terlebih dahulu ya Pak, sudah alih status dari sekolah tinggi ke institut. Iya, kira-kira ini apa Pak target untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah yang hampir 23 tahun kita dirikan hari ini berubah alih status menjadi Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. Dengan terwujudnya bentuk institusi baru ini, ada beberapa prodi yang sebelum ini di bawah STIE Syariah kita pecah menjadi dua fakultas. Pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, kedua Fakultas Syariah dan Hukum. Hukum dan Syariah. Ini dua fakultas. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah itu ada 4 prodi S1 dan 1 pasca sarjana. Kemudian di bawah Hukum dan Syariah itu ada 1 prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Kita ke depan tekmak kita sesuai dengan permintaan pasar, maka kita akan membangun atau mendirikan fakultas sesuai dengan potensi kearifan lokal. Hari ini kita dikenalkan dengan blue ekonomi biru. Kita harus berpikir bagaimana potensi kearifan lokal kita laut sebagai potensi yang untuk memenuhi keperluan pasar, terutama di daerah kita di Kabupaten Bengkalis ini. Saya pikir semua prodi yang kita tidak mengejar jumlah prodi, tapi semua prodi yang akan kita wujudkan adalah prodi yang berdasarkan kearifan lokal, dan potensinya itulah nanti sesuai dengan permintaan pasar. Kalau kita nanti membuat prodi sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan pasar, maka kita khawatir lulusan daripada institusi kita tidak dapat tempat di tengah masyarakat. Maka itulah konsentrasi cara kita untuk memajukan Institut Syariah Negeri Junjungan ini. Walaupun sebenarnya impian kita lebih besar, dia ini setelah ini mesti ada 1 tahap lagi, sekolah tinggi ke institut, mungkin kita akan menuju kepada universiti, tapi itu untuk jangka panjang. Okay. Tapi kita sedang mempersiapkan fakultas dan prodi-prodi yang sesuai dengan kebutuhan atau keperluan masyarakat, terutama masyarakat setempat. Ini juga sudah ada tamu dari kampus paling tua di Bengkalis bahkan ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Sebagai seorang akademisi, kita mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap kawan-kawan yang telah memperjuangkan STIE Syariah Bengkalis ini menjadi Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. Nah, ini sebuah pencapaian yang luar biasa dan tentunya sudah melalui tahapan-tahapan yang sangat luar biasa. Nah, sebagai akademisi di Kabupaten Bengkalis, kami mengapresiasi setinggi-tingginya dan terus mendukung kepada seluruh sivitas akademika untuk mengembangkan sistem pendidikan
di Kabupaten Bengkalis ini. Hubungan sejauh ini Pak dengan kampus-kampus yang ada di Bengkalis? Oh ya, saya dengan Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, terutama dengan dosen-dosennya, bahkan dengan ketua yayasannya, itu kenal dekat. Bahkan kita selalu duduk bersama diskusi, membahas persoalan-persoalan akademik dan membahas persoalan-persoalan tentang bagaimana dan apa upaya serta strategi yang akan kita gunakan untuk pengembangan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dan bukan hanya, walaupun saya di Stein Bengkalis, saya juga selalu diundang memang di perguruan tinggi yang ada di Bengkalis seperti Politeknik Negeri Bengkalis untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan keahlian ataupun bidang ilmu ekonomi syariah. Udah puluhan tahun ya Bu Hadijah ya? Sejak tahun berapa berdiri? Berdiri sejak tahun 2023. Sejak tahun 2023. Dulu saya ingat kampusnya nggak di sini ya Bu Hadijah ya. Dulu kampusnya itu di depan kantor Bupati Bengkalis, Jalan Ahmad Yani ya, bener ya. Nah, pindah ke sini dulu tahun berapa? Di sini sekitar tahun 2012. 14-15 gitu lah. Coba pindah di sini awal. Ya, kita akan lihat bagaimana fasilitas di sini. Tapi ini kenapa belum dirubah nih Bu Ijah? Bu Hadijah? Insya Allah kita akan menunggu peresmian dari Bupati kita. Nanti setelah beliau aktif di bulan Desember, semuanya akan kita rubah. Oke, kita akan masuk ke kampus Institut Negeri Junjungan ya. Jadi kampus kita ini memang khusus ekonomi syariah ya Bu Hadijah ya. Insya Allah ini tahun ini kita masih di Panama Ekonomi Syariah, dan ke depan kita akan membuka beberapa fakultas untuk menunjang perubahan bentuk lagi ke universitas. Institut Syariah Negeri Junjungan sekarang juga sudah ada nih pasca sarjananya. Ini udah tahun ke berapa Bu Hadijah? Nah, ini udah tahun kedua ya. Oke, jadi bagi putra-putri di Kabupaten Bengkalis atau daerah sekitarnya yang ingin melanjutkan pasca sarjana, nggak perlu jauh-jauh. Sekarang di Bengkalis sudah ada ini. Nah, di sini ruang belajarnya. Jadi ini jurusan apa nih Bu Hadijah yang dibuka sekarang untuk pasca sarjana? Jurusan Ekonomi Syariah. Ekonomi syariah ini udah tahun kedua. Bagaimana? Alhamdulillah sangat antusias untuk pengembangan pendidikan khususnya di ekonomi di SD Syariah Bengkalis, dan kedepannya mudah-mudahan keinginan yang kita inginkan dalam progres mudah-mudahan tercapai. Kita lagi menunggu hasil. Nah, ini salah satu mahasiswa pasca sarjana di Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. Udah semester berapa Pak? Alhamdulillah sudah semester 3. Alhamdulillah kuliah di sini sangat baik, sangat nyaman bagi saya. Apalagi STE Syariah Bengkalis ataupun sekarang Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. Pertama ya, pelopor ini pasca sarjana yang ada di Pulau Bengkalis ya. Jadi saya sangat senang kuliah di Institut Syariah Negeri Junjungan ini ya. Dosen-dosennya juga berkompeten, sangat baik, sangat bagus ya. Suasana ataupun tempat belajar juga nyaman, sangat baik. Jadi alhamdulillah sampai sekarang cukup bagus. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja Bapak juga ya? Oh, alhamdulillah saya ambil sekarang kan pasca sarjananya di ekonomi syariah ya. Alhamdulillah itu inline ataupun connecting terhadap kerjaan saya. Saya alhamdulillah bekerja di Bank Syariah Indonesia. Jadi insyaallah dengan bertambahnya khasanah ilmu saya, sehingga nanti akan bisa membantu saya ya untuk mengembangkan lagi ekonomi syariah khususnya di perbankan syariah. Kan sekarang udah beralih status, apa nih kelebihannya dari yang sebelumnya? Untuk perubahan alih status ini kita meningkat satu tingkat dari sekolah tinggi ke institut, nanti terakhir itu adalah di jajaran universitas, memberikan peluang bagi kita untuk pemasaran di internasional, karena memang kita melihat untuk di internasional mereka ketika kita berada di sekolah tinggi, mereka menganggap bahwa sekolah tinggi itu adalah high school. Oke, jadi sebelumnya karena sebutan sekolah tinggi itu di luar negeri sekolah tinggi itu sama kayak SMA gitu ya. Ini ruang pertemuan.
sini biasa menyambut tamu-tamu ya yang datang atau berkunjung ke STI Syariah atau akan melakukan kerjasama. Nah, ini dia Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. Nah, kalau ini kompleks kampus yang pertama di sini ya? Ya, ini kampus yang pertama dibangun tahun 2024 sebelum kita pindah. Jadi pertama kali ini gedung untuk ruang perkuliahan yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Tapi ini juga masih difungsikan, masih terawat dengan bagus ya. Ini di sini ada berapa banyak mahasiswa yang sedang belajar? Di sini sekitar 850 mahasiswa yang sedang belajar. Apakah di sini hanya konsentrasi dengan ekonomi syariah atau ada jurusan lain? Kita ada jurusan hukum. Nah, alhamdulillah kita punya jurusan fakultas hukum, yaitu hukum ekonomi syariah. Dan alhamdulillah itu sudah hampir 5 tahun untuk yang prodi jurusan hukum ekonomi syariah. Mempersiapkan lulusan STI Syariah Bengkalis agar juga bisa langsung diterima di industri atau di dunia kerja, apa nih upaya dari kampus Bu Adijah? Selain untuk upaya peningkatan mahasiswa, nanti tamat bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian di samping itu juga kita STI Syariah menyiapkan sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuannya. Saya dengar STI Syariah ini juga banyak ya bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Alhamdulillah, karena kita STI Syariah Bengkalis ini merupakan daerah perbatasan yang dekat dengan wilayah Malaysia. Karena kita gunakan peluang itu untuk meningkatkan kualitas STI Syariah Bengkalis, terutama bidang akademik dan non-akademik bagi dosen dan mahasiswa. Dan untuk alhamdulillah kita beberapa tahun terakhir kita sudah bekerja sama dengan Universitas Teknik Imara Malaysia, kemudian UIM Malaysia, kemudian Universitas Pahang Malaysia, dan Thailand kita bekerja sama dengan Universitas Patani Thailand. Dan untuk itu juga kita mengembangkan persiapan mahasiswa kewirausahaan. Mahasiswa kita bekerja sama dengan Mardi Negeri Melaka dan Jetmara Negeri Melaka untuk mengembangkan soft skill khususnya bidang kewirausahaan. Ini berbentuk magang atau bagaimana nih? Untuk yang kewirausahaan kita bentuk pelatihan, seperti mahasiswa disarankan itu untuk ikut membuat satu produk, misalkan satu produk sabun, atau satu produk saus chili yang bahan bakunya adalah yang alami, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu untuk semua mahasiswa atau dipilih Bu Adijah? Untuk pelatihan mahasiswa kita berdasarkan minat. Yang kedua, kita buka slot karena memang kita karena kegiatan internasional tentu harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Tenaga dosen atau pengajarnya bagaimana? Alhamdulillah kita dari masyarakat Kabupaten Bengkalis, SDM kita, kemudian dari Riau dan di luar Provinsi Riau, dan juga kita beberapa dosen dari Jakarta untuk membantu SDM kita dalam proses pembelajaran. Untuk dari luar negeri seperti yang sudah kerjasama? Luar negeri kita juga ada untuk dosen yang mengajar di luar negeri ke kita dengan sistem mereka akan datang ke kita. Saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa yang sedang kuliah di STIE. Siapa namanya, Dek? Nama saya Dang Rafi Dunianda. Saya dari program studi Manajemen Bisnis Syariah semester 5. Dari mana nih asalnya? Asli saya dari Bukit Tinggi. Oh, jauh ya. Kenapa memilih kuliah di Bengkalis ini? Bengkalis. Karena yang pertama saya dari kecil sudah jajar ekonomi, sesuai dengan prinsip ya orang Minang yang sering ya tentang berdagang untuk saya. Dan saya tertarik dengan program ekonomi yang ditawarkan di STI Syariah. Asik-asik aja sih, guru-gurunya santai-santai, kuliah juga nggak terlalu tertekan, nggak terlalu sampai banyak waktu sampai malam kuliah. Kalau untuk ini suasana kampus, terus tenaga pengajarnya gimana? Pengajar asik-asik aja nih, guru-guru juga ya nggak terlalu kaku dan masih mahasiswa yang baru kan. Sebagian besar SMA, artinya dengan tenaga kerjanya itu tenaga skill itu jumlahnya 100% nggak? Ada nggak yang nggak sekolah di sini? Ada. Secara zona bahwa pembangunan pulau ini memang dibangun begitu Pak. Ada 3 keutamaan dalam pembangunan. Sekitar 749,58 triliun. Dari kota perempuan, ya kan? Nah, itu dari angka ini. Ini angka bulan, angka ini adalah angka tanggal 30 Juni tahun 2024.
angka yang terkini. Nih, biasanya kan gadis-gadis itu khawatir betul. Apalagi ada isu kemarin belum lama itu viral di mana-mana. Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis.